Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum syifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa qala Allah aidan wa nazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Masyurul mu'minin rahimakumullah, jamaah kajian Islam Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sisa-sisa usia kita. Kalau saya katakan begitu nih, rata-rata wis wong 60 ke atas nih. Alhamdulillah, sisa-sisa waktu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, kita selalu bersyukur karena apa? Nah, wis pensiun utawa yes pokoknya usia 60 itu bahasanya walaupun bukan pegawai negeri ya pensiun lah kudune. Jadi bahasanya genti. Kalau di surat Al-Baqarah itu yas'alunaka 'anil anfal. Tanya tentang pemberian yang baik. Ternyata pemberian yang baik itu pertama adalah diberikan kepada kedua orang tua. Jadi kalau boleh nuwun sewu, wong swidak munggahi genti sing ngoni anake. Tapi nak kula kados kula Pak Sarjo ini kan pin gadah pensiunan. Ini malah ya piye wong saiki wis tuwek ya duwite ya turah. Ya tetep nang anake tetep. Alhamdulillah, sekali lagi saya mohon maaf ada Pak Ustadz Sarjo yang dulu sebangku, bukan hanya sekelas, sebangku. Tak sekolah itu gentenan turune, kowe turu dhisik. Genti aku ya Allah. Lah ngene enggak ngira nak dadi wong nih. Masya Allah, saya mengenang kalau yang lalu itu rasanya ya Allah, kaya sik enom neh. Padahal wis jitaki 70 wisan. Lah niki. Wis ya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita ngumpul-ngumpul kayak gini. Kata Rasulullah, man jalasa mim babin min ilmi. Lungguh-lungguh ngrungokne sak bab. Wis ayat-ayatnya lah. Ayat Al-Qur'an. Atau hadis lah, maka khairu antusola. Karena nggak ada karfuan maka jadi nasabnya orang antusoli. Itu adalah lebih baik alparokaatin daripada sembahyang 100 rakaat. Natos 1000 nggih. Wah, maaf 1000 luar biasa. Panjenengan atas sembahyang 1000 rakaat. Nah, nak pengen pahalane padha mrene ya setiap minggu. Setiap Ahad. Nggih. Nah, niku ben ya kancane ya akeh. Udah dadi kayak minum barang. Makan mungkin. Nggih sing makan. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Omongnya kabeh wong pengen nang swarga man salaka tarqal misal kalau tarikal jannah. Jadi wong sing rene golek ilmu iku merintis jalannya sendiri ke mana? Ke surga. Ya karek wis gawe dalan ditoni apa ora? Lah iso juga. Gawe dalan ora ditoni. Lah niku pramila minimal kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sholawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Khalilullah, kasih Allah, uswah kita, contoh kehidupan kita yang mengantarkan apa? Kebahagiaan abadi. Makanya ojo diputus, lakot karena lakum fi rasulillahi, ojo teko kono tok. Ada titusnya limang kana yarjullah. Kata yarju itu kan iku fi'il mudhari' to. Nah, kula riyen ngene saya mboten Jawa waktu teng PGA sekolahane. Lah sing nerangne gurune yo rapati krungu. Akhirnya alhamdulillah orang iki nek arep oleh ilmu yo enek. Riwayate kula riyen tahun 77, wah iku nak sebab tang buku reh aku wis nyetak kere iki. Wis munggah nasib nang Kalimantan. Jelalah langsung tekono tahun 78 itu diangkat apa namanya guru SD sambil saya mondok di Hidayatullah. Itu masih ketemu Ustadz Said, oke, Ustadz Said. Mungkin Pak Sarjo pernah mendengar. Itu temannya apa namanya pondok apa itu lupa saya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah manakala kita itiba niku ngikuti nggih, ngikuti Kanjeng Nabi kehidupane. Man ahya sunnati faqat ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Jadi nak nguri-nguri menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Sunnah Rasulullah semuanya dalam kehidupan nih. Makan, minum, bergaul istri, bergaul ke masyarakat dan seterusnya. Ya, niku Rasulullah SAW memberikan qudwah, memberikan contoh yang luar biasa. Makanya limang kana yarjullah, kita bisa ngumpul dengan para nabi dan Rasulullah tatkala kita ittiba nanti, ya, ittiba bener-bener. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu nek contoh sing bener, tapi gak diterusno. Kok diomongi tok ae. Nyata yo gak nyontoh. Nah ini. Sing angel niku napa? Perbuatane. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islami dinan. Sempurna. Islami sempurna. Wis kabeh enek. Makanya dalam pembukaan tadi saya sebut dua ayat. Sebetulnya ada juga di surat Fussilat. Okay. Intinya Al-Quran niku bisa mengantarkan penyembuhan. Ya, obat. Yakin. Okay. Yakin tapi yakinnya mesti angel. Wong kula riyen padahal teng Al-Qur'an nggih wonten nggih fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang lebih mengerti tentang hal apa saja. Kebetulan ada bidangnya, salah satu contoh kesehatan dokter. Dokter ngandakne ngene-ngene penyakit, bahkan saya tahun 2000 dibilangi paling lama 6 bulan lagi bertahan. Ini 2026 nggih. Mati maksudnya. Muni cakete rombongan kuning, liver, ginjal, diabetes, samurat, tensi, vertigo, mahakut. Triglisid tinggi, triglisidnya enggak alang-alang. Triglisid ini mbok menawi panjenengan pirsa piro? 1385. Kolesterol darah nih. Tapi kalau yakin nak wayahe Gusti Allah rong nyabut yo
dereng. Nah, kebetulan kalau pernah kenal di sini Ustadz Rosyad nggih, anu ta. Itu wasilah pakai ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah. Saya tahun 2000 itu mencoba betul tenan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Termasuk diamalkan dan setiap hari minimal baca 3 juz. Lho kok wonten sing mesem ora kuat. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Jadi alhamdulillah tahun 2002 sembuh nekat duwe motor, sepeda motor loro baru tuku sitoke didol kurang 2 wulan daftar teng Mekah. Langsung berangkat niku, Tin. Pun teng Raudhah niku kula nangis njaluk sehat karo dicukupne. Pun mboten pengen sugih lamane dicukupne. Cukup tumbas mobil, cukup gawe omah, cukup nggone putune numpak pesawat. Putu kula wonten teng Kalimantan wonten masalah. Alhamdulillah. Jadi saya pernah ditagih istri saya. Ya, kowe dhisik mungkin arep pindah Jawa. Wardi omah sing apik, mobil, rumah AC. Tak omongi saiki wis pensiun ae lakon. Kurang apa maneh. Tapi ada tapine kula niku. Jing enom itu arep jaman sik sekolah arep mangan enak ra ndek dhuwit. Saiki duwite enek ora iso mangan enak. Lah nih. Lah pripun wong mangan terlalu legi engko ya enggak oleh. Mangan santen ra oleh. Lah 3 bulan yang lalu itu saya kan ini alhamdulillah masih sedikit. Sikil ini nak dipijet enggak balik. Wah ini kumat maneh ginjale. Betul cek kreatininnya sudah 3,7. Lah bilang dokter spesialis jantung ada binaan saya. Tat hati-hati. Wih si jingkas cuci darah. Ojo ngeden-deni ngono ton. Lho tenan. Tenan. Jadi alhamdulillah. Lah terus piye solusine? Ojo mangan goreng-gorengan karo tepung. Jajalan 3 wulan ae. Alhamdulillah baru 2 minggu yang lalu saya cek turun kreatinine tinggal 1,5. Selamat wis. Jadi memang bener kita diperintahkan mangan minumlah sing halal lagi thayyib. Lah sing thayyib niku lho. Nah umur sewidak munggah iku akeh sing gak thayyib. Nah cah enom thayyib kabeh, maksudnya bagus semuanya. Jadi lah niku ngikuti sunnah Rasulullah nggih. Jadi bukan masalah kemarin waktu saya buka dialog dengan teman guru-guru di Jiwan ada 11 orang. Itu diantaranya, loh kok gak mangan? Segone aku, lah mangan ki suarane nak wis luwe. Lah aku gong luwe. Nggih. Dereng lah. Jadi rumusnya ternyata begitu. Bener kata Rasulullah makan itu sebelum lapar. Berhenti sebelum kenyang. Insya Allah. Nah ini itu mulai tentang Al-Quran. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, ini masalah kesehatan yakin. Tadi berinteraksi dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin. Ini yang penyakit apa namanya? Penyakit logika ya. Artinya fisik. Tapi ada penyakit yang susah diterka. Diobati ora mari, pindah-pindah lan sak nggalane. Lah inilah Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam Al-Qur'an itu innahu kana rijalu minal insi ya'uduna fi rijalin fajatum rohaqa. Siapa yang berkolaborasi, nah kerjasama maksudnya, dengan setan, dengan jin kafir, maka negatifnya atau penyakit atau usaha bangkrut dan seterusnya nggak entek-entek. Kalau wingi bengi kaget jam 10, tat
ini warung saya, warung pecel di Jalan Cokro. Kok ada orang yang mengatakan kok tutup lagi tuh Tat? Oh ya, kalau sekarang bisa. Oh bisa aja insya Allah. Jam 10:30, 11 saya bacakan surat Al-Baqarah sampai habis. Ya, alhamdulillah karena terbiasa itu hafal saya. Jadi menghafal itu saya umur surat Baqarah 58-an. Jadi ojo di pikiran wong tuwek iki ra iso ngapal. Nggih saestu. Kenapa kok enggak bisa ngapal? Karena wong tuwek pikirannya akeh. Si golek duit, mikirnya lha cah cilik kok gampang ngapalnya apa? Ora ndek pikiran apa-apa. Pikirane kok ngapal tok. Jadi wonten sing teng penjara malah syukur alhamdulillah. Niku wonten. Ya walaupun dia selebritis dulu. Itu siapa? Si istrinya saya DPR meninggal itu. Sodak. Nah, itu di penjara sebetulnya dia tahu yang korupsi itu tahu. Gak mau, malah dia terima kasih. Kenapa terima kasih? Ternyata di penjara selama hampir 10 tahun itu bisa hafal 17 juz lancar, 23 yang gak lancar. Loh itu tahu persis bahwa farqul baina dunya wal akhirah ila qalil. Ya. Bandingan dunia dengan akhirat wala segane apa-apa nih lah. Luar biasa kalau orang hafal Quran itu sambil jalan bisa baca. Banyak keuntungannya. Nak sing duwe putu-putu sekolah nang pondok ben hafal Quran. Kulane nuwun sewu, kulane sing kadung kelewat. Jadi mosok dhisik mosok ngerti. Waktu belajar saya di Hidayah Nawus Sorab sama Pondok Al Hayat itu aku dhisik lho ngono ini sekolah turu wae. Ora gelem ngrungokne, ora gelem belajar. Nah untuk blame dalik ya. Karena memang ya enggak ngerti. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi saya sampaikan, oke? Di antaranya ada penyakit yang itu disebabkan karena olahnya jin. Ulah sering lho saya untuk Purworejo barang sering. Jadi enek wong sampai model gak sadar nih alhamdulillah dibacakan Al-Qur'an dan diusir ya jin yang di rumahnya karena tradisi wong Jawa iku rumahnya dipager-pageri. Mulune dikei kain merah atau putih anek susuk mase. Iku membikin istana jin kafir. Jin kafir itu. Hati-hati. Kata Rasulullah, asyaitun yanziu minal baiti fihi taqra'u suratul Baqarah. Sunahe jenengan pas maca Al-Qur'an itu tanjil itu urut nggih. Pas maca surat Al-Baqarah dientekne teng griya rodok bantere. Karena itu jin-jin kafir itu akan lari. Janji Rasulullah pasti nggih pasti. Nah, makanya Bapak sekalian, kadang-kadang yang diketahui setan ada yang enek lho jin, ya jin kafir sing apik. Ya ora jeneng kafir apik piye. Jadi di Al-Qur'an itu memang surat apa itu ya lupa saya. Wa man a'rada an dzikri rahmanun nuqayyid lahu syaitan fa huwa qarin. Sebut qarin katanya baik. Enggak. Qarin itu kiriman dari Allah untuk menguji keimanan kita. Itu enggak masuk dalam tubuh di kiri ini, bau kiri. Bisi-bisi alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ben berbuat maksiat. Tapi di kanan itu ada malaikat muqarrabin yang membisiki yang baik.
Lah ini ditentukan kalau kita ini pakai ilmu, sering mempelajari ilmu, maka kalah sini. Itu enggak masalah. Semua orang ada kecuali Nabi dan Rasul. Tempo hari di TV itu jelalah Majelis Ulama di Malang itu enggak menjawabnya enggak sesuai dengan Al-Quran. Tatkala ada kasus di Bandung itu orang yang katakanlah nabi gitu, nabi. Jadi dia katanya ketemu malaikat, terus dibisiki-bisiki, dikasih tahu sebelum terjadi dan seterusnya. Waktu di TV sehingga agak ramai pada waktu itu. Lah yang adiknya di Malang itu membela, loh nabi itu loh, jinnya juga ada diislamkan menjadi teman. Itu nabi orang lengkap maca Qur'ane. Padahal nang surat jin terakhir dari terakhir ilamanir tado min rasulihi fa inna yasluku min bani yamin ahada. Jadi nah yang rasul itu memang jinnya diislamkan. Kalau kita tidak, nggak bisa, nggak disamakan dengan rasul. Makanya sampai kemarin pagi ada salah satunya tetangga, Mak, ini bagaimana anak saya kok mimpi selalu ketemu dengan orang yang meninggal, antara dua, rumahnya dan orangnya kitutan jin. Ada kasus lagi istrinya Auri, Tat ini tetangga mati itu selalu tiap malam ke rumah saya. Lah ngapain? Itu kon buka nih pocokane rong diudari, ulehlah. Kok enek-enek. Lah sering saya menjumpai itu. Di STM 1 juga gitu, guru agamanya malah wah kurang ajar Tat. Kenapa? Itu jinnya pakaiannya hijau. Lah wis iki wong guru agama nak tak omongi biasane yo ora percaya. Ya angel. Maksudnya diomongi Al-Qur'an. Di Al-Quran itu innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawunahum. Inna janas syaitanu awliyaul ladzina la yu'minun. Yang terakhir hati-hati, kalau ditemani jin kafir permanen, mbok salat dengkak-dengklu ora ditampa. Niki yang hati-hati. Makanya penting sekali asyaitanu adulakum fattahidu adwa. Jin kafir dari menjadi setan itu musuhmu yang nyata dan musuhmu yang benar-benar sampai kiamat. Kiamatnya orang itu apa? Mati. Nah, jadi ayat tadi kalau nggak surat Al-A'raf Bapak ya. Inam ya rongguha. Jadi jin itu melihat kita sesuka hati. Di sini nih ada jin, tapi jin soleh. Wa ana minas sholiqina minadzuna dalikuna taraika gidada. Kalau panjenengan ketetan jin pada jin kafir, wis nang kene itikaf. Maca la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah laumul mulku wal hamdu wa lakul. Wis sak pole, sak durunge magrib karo sak durunge matahari timbul. Hilang. Itu yang jin sahabat, jin nasab. Di nasab ini keturunan. Pak Mbae panjenengan ingin bergaul dengan jin, maka akan turun kepada anak cucunya. Hati-hati itu. Jadi jin nasab. Itu juga di dalam kehidupan ini membuat macam-macam. Ya seperti sakit, ada sakit tadi nggih. Ada di cigrok nggih. Hah? Oh iya, Karangno. Itu ada anak waktu itu habis tamat SMA. Sikile bengkak. Lalu diperiksa nih nang di ronsen ora ranti penyakit itu piye? Ya alhamdulillah kita bacakan ayat yang wis periksa lagi. Ternyata setelah periksa ada saraf paru-paru. Muncul penyakitnya ditutupi karo jin mau. Nah ternyata jinnya di rumah dibikinkan istana dengan orang tuanya. Nah ini yang terjadi tradisi Jawa. Omahe nak bangun apa dikai cok bakal. Nggih, hati-hati lho niku.
Wis nak ndang anu wis yakin ae siapa sama aja. Bacakan atau awake dhewe. Bacakan surat Al-Baqarah. Kalau bisa yang bacakan laki-laki. Tapi sak durunge maca nuwun sewu. Nak wonge nuwun sewu tapi nggih, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wonge kelepas-kelepus ahli hisab enggak bakalan pergi. Jine enggak bakalan pergi. Lho saestu niku. Ini saya pengalaman di lapangan. Yang hari-hari gitu hampir, nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sendiri bisa, ya. Kembali tadi jin melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat, ngerti lho? Kalau ada orang bisa melihat jin, yakin itu ditemani jin, yakin ditemani jin. Wes ojo percaya, ngomongnya ngene, wes macam-macam lah. Saya pernah di daerah situ, tadi ini di kamar ini jinnya jimpor, ora gelem gak gelem bergila sih kondo sopon. Ada orang pintar, pantas orang pintar nggak sekolah kok ngerti ini ngomong pintar namanya. Nggak ada di dalam Islam nggak dikenal seperti itu. Alhamdulillah kita bacakan surat Al-Baqarah, nyatanya berikutnya ya baik. Bahkan ada kasus teman haji batu apa sih nih? Batu lewat jumlah juga mulai. Lo akhirnya namanya sakit di rumah. Sakit di rumahnya tapi sakitnya sudah kurang lebih hampir 10 tahun. Deleming bahwa batunya suruh mengembalikan di Mekah sekarang. Lah saiki haji ku lah berapa puluh tahun yang lagi. Saya daftarkan istri itu tahun 2016, kemarin nanya itu waktu Covid itu 2037, ini maju 2 tahun alhamdulillah 2035. Lah kok saya ikon balik nih piye? Wais. Alhamdulillah ketemu dengan kita, wais. Ingat wa anna donanna alang takul al insu wal jinnu 'alallahi kadziba. Jin itu menipu. Hati-hati, jin kafir itu menipu. Gak ini nipu. Nah, makanya batunya saya bacakan. Sausir dulu nasibahadillati akhadu alaikum sulaiman tahruju wa ta'ala min baitina unasnatu tu akhada. Wacane surat Ikhlas tak petii. Mari wonge. Nah, makanya yang sering terkesuat jangan kan gitu. Ada kasus teman peruqyah hafal Quran. Hafal Quran itu sampai bermalam di tempat saya, ada jinnya. Kenapa? Lah ini logikanya yang digoda setan itu kan kita-kita ini. Jadi pada waktu itu, kalau gak disebut namanya boleh aja nggih, pengalaman. Lutat, antum itu hafal Quran, masa gak ngeliwati jin, ngeliwati surat jin. Lawi wa anna dona alang takul insu wal jinu alam kadziba, menipu. Mosok ngruqyah wong janda kembang cantik rong di anak diruqyah jine ngomong engko nak bar aku pergi aku gelem pergi syarate kudu mbok nikahi iki. Lah tenan dinikahi. Dan nikahi malah akhirnya jinnya menyerang yang bersangkutan, ustadznya juga, istrinya iya juga. Naudzubillahi min dzalik. Jadi waktu jelalah, waktu saya bacakan Fatihah itu sudah delosoran si istrinya. Nah itulah yang hati-hati sering kita tertipu. Saya pernah di SMA 2 itu ngeruqyah ada hampir 20 kesurupan. Tinggal 2 yang dablek. Yang dablek itu apa katanya? Tat, saya mau keluar tapi perempuan 2. Jalannya di sini Tat. Lha kon megang maksudnya. Lha saya langsung tak idak wetenge ae. Idak wetenge ae ngomong apa we? Rumangsamu ngapusi aku ora ngerti we arep ngapusi aku. Alhamdulillah. Kasus banyak. Tetangga saya juga begitu. Tatkala dia kesurupan itu disuruh tidur di tempat kerjanya 2 hari 2 malam sama minta kembang kantil diikuti. Ora mari,
Orang mari akhirnya ke tempat lewat panjenengan di kampus izin gelem ae. Nah, ini yang hati-hati kadang-kadang nuwun sewu. Kalau kita saya pernah anak saya kan mondok di Ponorogo. Waktu ngurutne iki digawani kembang kon gua nang perapatan. Ini napa to Mbah? Mboten lah ngono ya saya gitu. Loh, hati-hati loh nanti bisa celaka yo ben dah. Jadi gitu aja, nyatanya ya ora sampai sekarang. Okay. Padahal pada waktu itu masih tahun berapa itu anak saya tingkat SMA di Ponorogo. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya udahlah kalau korin itu enggak jadi masalah, semua orang ada. Okay. Itu yang penting kita ngikuti sunnah Rasul pun enggak bisa. Bisiki yo enggak bisa. Okay. Ini simbol-simbol mawon, nanti terang itu kontak, nggak nutut waktu nengge. Yang masuk ke dalam saraf tubuh kita ini, yang paling bahaya, merusak badan kita, sakit dan sebagainya. Ya, bahkan kalau perempuan hamil bisa anaknya nanti ciri. Belum seminggu yang lalu begitu juga ada ke rumah saya, anaknya. Karena pertama tatkala enggak oleh bojo, saya kok susah mendapat jodoh. Oke, diruqyah ternyata ada jinnya, jin asap. Keluar dapat jodoh, ganti kemarin punya anak satu, masih ternyata. Kok masih total? Ya iya. Wong anu apa jenenge? Jin itu kalahi dengan orang yang beriman benar. Al imanus shahih. Makanya innahu laisa sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jin itu dekat saja kepada orang yang beriman benar, itu terbakar. Terbakar itu. Nggih. Makanya Bapak Ibu sekalian yang pertama adalah jin yang masuk tubuh nih maksud saya. Jin datang pergi kesurupan lewat apa jenenge? Tempat angker atau lewat apa? Sebenarnya kita ini punya senjata. Nah panjenengan mengamalkan namanya doa maksurat. Ini enak sih ngerti berarti ngamalnya wi. Itu dibaca sebelum matahari timbul selesai, maka sampai sore nggak bisa didekati jin. Sore dibaca lagi, malam nggak bisa didekati. Jadi belum ada seminggu anaknya dokter sekolah di SMA 1. Surupan di apet-apet rumah kosong sebelah kosong, samping pagar lagi ada kuburan dan pohon ringin besar. Apa karena itu ya? Oh bisa juga. Rumah kosong itu seminggu aja teknis meninggalkannya tidak paham, bisa di rumah jin. Makanya satu, kalau nutup pintu itu bacakan minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syukur-syukur bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wassabil alim. Ini ada kasus sampai suwi guru agama. Sekolahnya PGA juga, tapi di bawah saya 2 tahun. Nggonku iki aku sampai mumet nyapa. Hampir bendino duitku hilang 50. Masa enek tuyul di. Nah, ya sama aja itu jin kafir. Jin. Ya bisa saja. Ada. Nah. Lah anakku tak tekoni. Jawabe penak. Lupa aku njaluk mbok kei lho, kok nyapa dadak jipuk. Masuk akal enggak? Masuk akal. Terus teko piye carane ngusir? Gampang. Wis wacana Fatihah ayat kursi sing paling pendek wis surat Ikhlas, surat Falak Anas sing banter ae. Terus wacana bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau setiap nutup pintu wacana bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi fa'in wa wasabil alal. Begitu juga terutama waktunya matahari tenggelam. Makanya wong dhisik ngomongnya apa? Ayo surup-surup candik kala ndak bodho mlebu. Ya sebenarnya enggak apa-apa kalau kita mengamalkan doa maksurat itu enggak apa-apa. Tapi kalau orang biasa cenderung jin itu masuknya seperti itu.
sama pagi pada waktu matahari mau timbul. Itu mulai. Jadi mulai kerjane bengi nak awan turu. Gue jangan-jangan wong nak awan turu temane jin yo enggak juga ke. Jadi ini jin datang pergi kesurupan lah. Alhamdulillah yang kesurupan ini tak saya ruqyah. Saya ruqyah sampai maghrib ini enggak berhasil saya. Wes boleh saya salat sik ngimami, tak alasi saya ngimami. Habis ini saya minta ampun kepada Allah, mungkin ada sesuatu dosa yang ada pada saya. Wong kita ini goroh saidik nuwun sewu. Makanya sing ngruqyahi saya malah tuwae sing akeh, wong wedok-wedok terutama. Wae apa? Sing ngruqyah nom wedi nak dilirik sing ngruqyah. Ya nah, kula alhamdulillah Allah memberi nikmat, saya sudah enggak lagi sama perempuan itu, sudah enggak, di stop oleh Allah. Ya. Akhirnya habis maghrib wes ngene, saya mau tak balik penasaran saya. Karena saya yakin inna kaida syaitanu kana dhaifa. Jin itu lemah sekali, jangan kalah kita. Jangan kalah. Makanya tatkala kita ngusir jin enggak berhasil, banyak-banyak baca istighfar. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau apa namanya? Sayyidul Ghafar bahasane teman-teman. Allahumma anta rabbil la ilaha illa khalaqtain dan seterusnya. Alhamdulillah kemarin belum ada seminggu nggih. Ayo, saiki rada kadang-kadang ingat, kadang-kadang teriak-teriak. Saya paksa ayo baca Fatihah satu ayat terus sambil teriak-teriak dia. Terus baca namanya. Sampailah kepada Alif Lam Mim itu sudah bisa lancar. Terus saya tuntun baca doa maksurat. Mari. Lagi panjenengan kalau baca doa maksurat ben yakin ngoten lho. Kadang-kadang enggak pati yakin nih. Gek yo gek enggak mandi. Lah makanya ada fadilah asbabul khurusnya nggih. Asbabul khurus yang apa namanya? Itu supaya kita yakin ini jin datang pergi. Yang kedua, keturunan lain akhoratani la ahtinakanu dzurriyyatahu dan seterusnya. Bahe niku nuwun sewu. Nek riyen wonten nak panjenengan mriki wonten anu nggih. Kenal gambiran. Cilikan kula niki anek wong golek pesugihan nang kandang bubrah. Nang cilikan kula niku saestu anake telu niku lho bubrah kabeh. Lah golek sugihan nang sarang bubrah, makan nurun nang anake. Nurun nang anake. Nggih. Nah, banyak sekali yang seperti itu. Ini keturunan. Tapi sekali lagi semuanya bisa putus loh nggih. Itu tadi innahu syaitanu alal ladzina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Yang ayat terusnya innahu sultanu alal ladzina wal ladzina hum bi musyrikun. Wong nak seiso dimasuk izin kafir iku mesti enek melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Lah wong kesyirikan ini kadang-kadang cuma dianggap menyembah apa ya? Boleh dukun, banyak yang lainnya. Karena kita ini tatkala kita memahami syahadat an karfu nasab nggih, la tidak menafikan sesuatu hal apa saja yang dilarang oleh Allah. Ini wangel. Balu tasbih menetapkan hanya Allah satu-satunya al-ilahu ya hal qalbu wa marhubun wa mahbubun wa khairul dzalik. Orang iman alladzi walladzina asaddu hubbalillah. Orang beriman itu sangat cintanya makanya nuwun sewu. Lah minggu biasanya kan enak-enak apa? Jalan kaki. Lah terus bandingannya terbiasa ke sini, pilih ndi saiki mu. Niku mawon kalau pilih yang itu tadi, wah gampang nih masuk izin. Nggih.
Kalau nggak bisa pagi ini nanti siang kita jalan kaki sendiri. Nah, kalau biasanya nuwun sewu sekitar jam 8 9 itu sepedaan. Nggih. Makanya nuwun sewu, tapi jangan ditiru nggih. Kula niki nak film niku sak penake. Kadang-kadang kalau Ahad ngenten iki acara padat karena nanti jam 10 itu ada kalau masih tenaga kuat. Kemudian jam 2 juga masih hubungannya pasien. Kemudian habis jam 4 ya. Jadi bedanya suwuk ruqyah syar'i itu orang langsung disuwuk, dikandani dhisik. Diterang nih dhisik, lah diterang nih padha karo di ruqyah. Ada orang yang sadar betul bahwa inna jaras syaitanu auliyaul ladzina yu'minun. Wong enak ditemani setan, jin kafir yang masuk dalam tubuh itu, imannya enggak ditomong, sadar betul. Akhirnya saya terangkan itu, di hadapan saya itu sudah muntah-muntah. Mari wis kandhani ae. Makanya panjenengan niki didawamkan teng mriki. Dawam niku dibiasakan, nggih. Diistimewahkan. Niku panjenengan kesini ini otomatis jin niku enggak wani dekat panjenengan enggak wani wisan. Nggih. Tapi nuwun sewu nak jenenge berobat iki aja pakai ilmu Jawa ngene. Wong jenenge berobat ya ndisi cocok si mari. Warung niku keyakinane rusak niku. Kalau wingi wonten lari stres syukur, alhamdulillah saya bacakan surat Al-Baqarah di rumahnya karena di rumahnya ada raja-raja, ada mulonya diblebet, ada marron yang ditanam, itu bisa komunikasi sudah. Cuma rokoknya belum bisa mutus. Tak bilang dikurangi mas ya rokoknya nggih. Lah kok diomongi wong neh, padahal saya kasih tahu itu yo yakin. Lah kok malah digawa nang ndi Karangrejo. Etane pabrik kategori ini pundi niki? Sidoarjo. Tak bilangnya, yuk aku oleh ndelok anak urono. Ya ayo podo bareng-bareng sana. Terapi ada orang 40-an. Ternyata saya ke sana itu yang ngomong-ngomongnya ada salah satu pasiennya orang Dolopo. Siapa ya itu kok tausiahnya enaknya? Loh apa mas? Saya tanya itu. Nah kebetulan yang punya itu bapaknya nggak ada tinggalnya. Mbak saya bisa masuk ke situ? Oh sakit betul nom. Tak cari orang tadi. Tak cari orang kue nyapa le wis arene iki ya. Kula niki ngendikane stres. Kok stres iso ngomong ya ngono. Lah terus lah piye? Pokoknya mboten karu-karuan loh. Tesih usia belum ada 20. Nah, lah gara-gara apa? Kula niki nderek nganu. Namun saya nuwun sewu, torekoh. Nderek torekoh akhirnya kula stres. Jadi hati-hati nggih. Saya torekoh yang punya pasien torekoh itu jinnya cukup susah, nggak bisa hanya sekedar diruyah, harus dirinya sendiri merubah mindsetnya, pola pikirnya, keimanannya harus benar, baru bisa mari itu. Kalau enggak karena itu sudah menjadi juriat tadi, menjadi juriat ini hati-hati. Makanya Bapak sekalian, tadi saya katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Qur'an itu sudah lengkap segala-galanya. Bahkan Rasulullah mengatakan setelah sebelum meninggal, pesan pada kita umat Islam para sahabat, taraktu fikum amraini fa in tamassakum bima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata Rasulullah. Kita akan sesat manakala kita berpegang Quran dan Sunnah, semuanya di Al-Quran ada. Nah, jadi saya pernah dialog nih, wes ngomongannya nggak karu-karuan, mubeng ya, wes rugi aku ngomong karo kowe nggak didasari wes, buang-buang waktu. Ujung-ujungnya saya lihat di desa saya, bukur niku, aslinya kulo kan bukur ler niku.
Pak Sarjo pernah ke rumah saya waktu bapak saya meninggal. Niku ada sekarang thariqah yang luar biasa, hampir satu desa. Banyak lah nih. Yo enggak satu desa yo enggak lah. Itu rata-rata nanti kalau tua bermasalah. Bermasalah piye? Loro ngamben, rakar-karuan deleming. Ini sampai ketuanya ya juga begitu, padahal orang PGA. Tatkala saya ingatkan, jawabnya, "Lho, kiai kuwi luar biasa. Lho aja ngono lho kowe wong PGA, mbok yo anu. Nek maca Quran kowe apa enggak nglewati surat apa wi? Bukan surat Taubat, Bapak ittakhadhu ahbarum wa ruhbanum arbaban min dunillah. Ada orang yang menjadikan kiai dan ulamanya sebagai Tuhannya. Maksudnya bagaimana? Dia mengikuti tanpa melihat ayat-ayat yang lain, bahaya itu. Yang kedua, oke, umpamanya katanya Allah itu yo akeh saka ndi lho. Hati-hati. Makanya sekali lagi kalau kita beriman dalam surat An-Nisa, fa in tana'jatum farutillahi wa kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa in tuti aksara ma fil ardi yadilukan sabilillah. Kowe nak ngikuti umume wong ngono kuwi, nang desa umume ngono kuwi, maka pasti akan sesat dari jalan Allah. Nah, makanya sing bener ini sekali lagi adalah seperti kita di sini kajian-kajian sunnah yang semuanya adalah gantorannya pada Al-Quran dan hadis. Nah, kembali tadi zuriat, zuriat keturunan. Yang kedua adalah sahabat. Yang ketiga sahabat. Sahabat nih wes aku gak wani ngomong. Dari masalah. Karena dulu nuhun saya di sini itu saya juga ikut bela diri dan sebagainya. Jadi kalau disahkan itu rata-rata dimasuki jin. Yang enggak itu cuma satu aja. Punyanya Muhammadiyah. Apa itu? Apa? Tapak suci gitu. Nah, itu enggak. Malah itu ulah. Saya pernah ngurukyah punyanya apa bunga Islam. Wes macam-macam lah, enggak berani nyebutkan saya. Saya koyok rodok kapok waktu kasus di Barat. Didatangkan hampir 2 truk mau dikeroyok, akhirnya saya lari ke kantor polisi. Kantor polisi saya katakan, Pak polisi begini loh. Dah saya kesini ke Tebon. Saya kesini ini diundang dan saya ngomong kain putihnya itu dibakar. Dia yang bakar, dia yang ikhlas. Lah kok saya katanya menghina bela diri itu bagaimana? Enggak, ini pribadi Pak. Lah waktu itu ya wes gini aja enggak apa-apa. Kalau memang saya salah, nuwun sewu, tapi pusatnya itu tadi. Saya kesini bukan mau saya diundang bapaknya. Ya, diantaranya anaknya sakit pada waktu itu. Nah itu panjenengan sendiri nanti yang nilai. Jadi terus, wes, tapi saya ngalahi lah. Ya wes lah, nak perbuatan saya salah pada pimpinan cabangnya juga ada situ. Saya mohon maaf, minta maaf, nggak apa-apa, saya minta maaf. Tapi waktu itu dia syaratnya minta maaf, saya suruh nyembah kakinya, nggak mau saya. Wah kalau gitu aja sudah ke pengadilan aja kita, nggak apa-apa, saya tak diam di sini aja. Waktu itu saya nggak berani bawa mobil saya, kalau saya minta tolong pada anaknya Pak Parmin, Kenongomulyo itu, untuk diantarkan ke sana supaya nggak diketahui. Diantarkan pulang maksudnya. Saya telepon supaya dijemput di Barat. Akhirnya alhamdulillah dia mengatakan ya jangan Pak nyuruh bakar-bakar gitu. Loh saya nggak nyuruh kok aku sekali lagi nggak nyuruh. Wes saiki selesai, habis itu khusus yang satu ini tak tanya. Kalau kasusnya sakitnya karena itu, saya ampun angkat tangan mawon. Karena ada takdir mubrom dan takdir mu'alak. Takdir mu'alak yang bisa dielakkan, kita suruh berusaha, saya berusaha. Pernah ngurukyah istrinya polisi di Nglames. Begitu masuk saya kaget, gambar besar.
Bela diri. Oh pun, maaf mawon Pak, kula angkat tangan, pun mboten mawon. Loh, ngapa tat? Ustaz, enggak tat, saya ini polisi loh. Enggak apa-apa, nanti saya lindungi. Terus terang aja. Istrinya itu sakit mah, nak digawa nang dokter ora enek. Mari, kok mulai sakit maneh. Wes terus gitu aja. Wah. Tapi nuwun sewu, ini rumah akan saya bacakan surat Al-Baqarah. Bagaimana? Oh monggo tat. Tapi nuwun sewu loh, itu dibakar bagaimana? Jangankan dibakar, apa aja tak. Enggak apa-apa. Saya sanggup merahasiakan. Saya itu loh nggih. Nah, oke. Bakar, saya bacakan surat Al-Baqarah. Itu langsung datangi saya mau nyerang. Tahu-tahu dekat itu ambruk, sore muntah-muntah. Perempuan. Udah Pak, suaminya agak Pak ini nanti enggak apa-apa tatmu. Enggak apa-apa, sudah biar aja enggak apa-apa. Enggak usah ditolong, biarkan aja. Wes, Mas, kebetulan ketemu wattaba'u matatus syayatinu dan seterusnya, itu mulai bisa sadar, duduk. Terus tak selingi Mbak, coba sebisanya apa istighfar atau baca surat Ikhlas. Ternyata setelah selesai surat Al-Baqarah belum di pamungkasnya maksudnya disuwuk Allahumma rabban nas sabilasi pada seterusnya. Wes mari. Dan mari seterusnya. Nah inilah, ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jin. Lah niku mau gowo nang nggon dokter tewes entek duitmu. Nggih. Dan nanti kalau habis dirukyah baru dibawa ke tempat dokter, gitu loh. Nggih. Nah, ini tadi sahabat, makanya sumala atiana mimpi ini aidi maming kolfi mana amil jauh asarun sakirin. Ada dari kanan kiri, hati-hati kanan. Jin kafir dari kanan itu ajaran Islam. Hati-hati ini. Kelihatannya maksudnya senas ajaran Islam tapi kelihatannya Islam. Ada kasus di Karangrejo, dodolan, laris, sing tukang masak disantet. Disantet jin kiriman namanya, nanti yang keempat jin kiriman. Nah, sekaligus nggih, jin apa namanya tadi sahabat sekaligus jin kiriman. Nah itu disantet itu, saya ruqyah, alhamdulillah sembuh. Terus dumadaan sudah belum sampai 40 hari, baru 17 hari. Mbak, sampean cari masjid, karena jin itu tempatnya jin soleh. Maka ada kasus, saya biasanya kalau masuk masjid yang soleh gini, atau musola, saya seru, wahai sekalian jin soleh, kalau ada jin kafir itu najis, suruh pergi atau bunuh aja. Dan ini surah Rasul, tatkala Rasulullah SAW, jin kafir itu membuat patung-patung itu berbicara, Rasulullah kembali semacam galau. Waduh piye iki. Dan jenenge Rasul kekasih Allah, malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, kamu kan mengislamkan jin. Jinmu yang Islam itu kamu suruh untuk membunuh jin kafir yang ada di patung-patung. Setelah dibunuh, diundang lagi orang-orang kafir musyrik. Wes saiki mu patungmu kon muni aku Tuhan. Gak iso, kembali orang Islam lagi. Tapi dari awal lagi nggih, ini khusus Rasul. Ya hati-hati, wah itu iso rok jin itu titisannya Rasul. Walah, rusak niku. Nggih, hati-hati. Kanan itu akhirnya tadi begini. Seorang imam masjid mengatakan membawa minuman 1 botol aqua itu direndemi tulisan ayat kursi. Mbak iki saka kiyaiku supaya jine enggak kembali. Diminum malah kembali. Saya bilangi suaminya. Datang lagi teman di bawah teman setan tahu umbar. Lah wis tak omongi lho. Jangan sekali-kali nanya orang atau nerima dari orang lain. Sampai 40 hari. Lah kowe baru 17 dina wis mbah ngene anu kono lho, ngene kiaimu kono wis. Enggak tat saya betul-betul tobat tat. Akhirnya jam 11 yo ngesane. Saya ruqyah langsung mari, udah sampai sekarang. Nah, saya bilangi, Mbak, nak pengen total
itu belajarlah Islam, akidah yang benar di Islamic Center. Ya, yang benar Islam, ya Islam yang benar yang bersumber pada Quran dan Sunnah. Jadi kemarin itu kebetulan ada orang yang nanya, yang saya dialog itu, "Tat lah dulu itu orang itu dibacok rapopo dan sebagainya. Jadi bacok rapopo nang Indonesia rugi. Boya nang Israel karena pateni kabeh wong Israel kae." Dibacok rapopo. Saya itu ada kasus anak SMP 10 kelas 3. Omongnya dibacok rapopo, gak percaya Mas. Betul Tat. Pun jenengan bacoki, tak jipuk dia anu gobet tenan. Tapi ibu ini ku nangis. Nangis. Lupa anak saya cuma satu mati lah. Selain itu kalau mati saya kan ya masuk kantor polisi Bu, yang ini ngertak aja. Enggak tak betul Tan. Wis ngene Mas. Kingko nak kowe tak demek kuwi enggak lara. Aku ya percaya nak kowe iki ngomong dibacok ora apa-apa. Oke, Tan, monggo. Wis mantra-mantramu nekno kabeh. Nah ini urat besar sini saya dulek ini dengan saya bacakan unasibahadillati akhadu alaikum sulaimanu antahruju wa tarmim baitina unas ngantuk tu akhada. Aduh sakitan. Doa omongmu dibaca ora apa-apa demek lara ora percaya. Ngapusi we. Penasaran? Oh iya tak, saya ke tempat gurunya lagi sampai 3 kali. Wes, saiki kula pun tobat Pak Bae guru kula salah. Jimatmu gorene kabeh. Tak tumpuk niku. Kertas-kertas jimat ini. Asalnya sekolahin daldul. Nggih. Mlebu warake wis kelas 3, akhirnya sekarang malah sudah kuliah, selesai kuliah, ibu ini kuliah sewenangi masyaallah. Lah itulah makanya siapa yang dimasuki jin maka itu pasti negatifnya. Kadang-kadang kemarin ada yang tanya, "Pak, jin keturunan apa jenenge? Apa kayak? Indigo nggih. Waduh ae ada orang carupan indigo mari. 2 kali tempat saya, alhamdulillah. Saya yakin betul jin kafir tadi lemah. Lah ini kanan, kiri, nuwun sewu, tradisi-tradisi kejawen. Anak mantu digolekne sebari uyah macam-macam. Terus pun wah, ini penerjemahnya banyak. Nanti kalau kurang jelas bisa telepon saya. Nanti bisa nanya nomor teleponnya di sini. Silakan. Di sini sebetulnya banyak pada Ustadz Rosad dan sebagainya. Tapi berbeda ya. Saya karena pengalaman lapangan yang bermacam-macam ini agak enggak membedakan. Jadi dari belakang itu apa? Gendam, santet dan sapanunggalane. Kadang-kadang orang apa-apa nang desa, wah iki gendam ora. Aja sik ngomong ngono kuwi. Lah tibake keturunan, tibake salahe dhewe. Kalau yang dari muka itu ya itu tadi, wong dibacok ora apa-apa dan sebagainya. Alah kira jajal tak bacoke. Ada kasus di Jogja. Codos napa niki? Codos perut, cabut ora apa-apa. Jadi ada teman Ustadz Fadlan neh. Cuma baca surat Ikhlas saja. Jos ngeblak. Di sekolahan saya ada juga murid saya yang mau 17-an tempo hari mau ngadakan pertunjukan coblos perut. Oke, sudah deal nanti tahun 17. Tapi tahu-tahu terakhir minta syarat. Loh syaratnya apa nih? Pak Sirot pun bisa nonton gitu. Lah iki sing aku ra iso aku nu. Wakil kepala sekolah. Kowe ngomong dhewe, lho mboten wonten to, Pak. Lah kula mengko nak ngomong dhewe cekel malah kula wis ora karu-karuan. Niki atraksi Pak. Debus Pak, pun to. Nah. Wis aku gak wani ngomong, kowe ngomong dhewe nak ngomong. Akhirnya enggak jadi. Kasus di Jombang pernah dengar nggih? Yang anak man belum lama pindas mobil tuh 5 orang, asalnya dipindas gak apa-apa, testimoni pribadi, kemudian pertunjukan ada 5 orang dipindas mati.
loro. Tatkala penontonnya nyebut apa? Allahu Akbar. Sebut gitu ya melayu lah jene. Mati, diapusi. Hati-hati nggih, diapusi. Jadi sekali lagi kalau ada bisikan-bisikan terakhir, kalau panjenengan di rumah itu bermimpi-mimpi orang yang sudah meninggal, wi rumahe, hati-hati. Orang yang sudah mati datang atau siapa sajalah. Atau tatkala bermimpi berjalan-jalan di tempat-tempat yang tidak dikenal, asing. Umpamane seperti itu. Tapi kalau mimpi banyak tahu-tahu ini tidur siang panjangan mimpi, aku mangkok ngimpi nang pengajian ya enggak apa-apa. Oke. Jadi hati-hati. Terus anaknya nak tidur utawa wong tuwek untune muni kletuk. Won niku kalau kerot-kerot nggih niku nggih sami. Nah, yakin pede bacakan surat Al-Baqarah diresiki, tapi tatkala baca surat Baqarah Al-Qur'an di rumah foto-foto di drukne kabeh. Foto-foto. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an di rumah ada foto-foto itu juga tetap berpahala, tapi enggak dapat berkah. Makanya Rasulullah mengatakan ya layat huluna. Nah, pingin mudhari nggih, jadi seterusnya. Layat kulna jannata, tidak masuk malaikat masuk rumah membawa berkah fihi suwarina. Yang di rumah ada gambar-gambar hidup, binatang, foto-foto, lan sak pinunggalane. Pak nak fotonya berjilbab, ini sama aja. Apa enggak boleh foto? Boleh, simpenan HP, simpenan album lan sak pinunggalane. Jadi tapi jangan ekstrim. Oh enggak nek pahalanya enggak. Insya Allah tetap ada pahalanya. Tapi kan kalau kita di dunia ini juga ingin cari apa? Berkah toh. Nah iya, nggih. Tapi boleh ya? Ngapunten nggih. Lah kok melebihi waktune. Ngapunten. Kapan-kapan insya Allah kita akan ketemu atau kita monggo connect nggih. Konsultasi yakin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatan lil mu'minin. Al-Qur'an tadi sebagai obat, ada surat di apa ya? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu ada 3 ayat itu dibaca. Kalau penyembuhan nanti tangannya ditaruh kepala langsung bacakan bismillahirrahmanirrahim sudah gitu aja. Insyaallah yakin syaratnya. Buat menawi ngaten Bapak Ibu sekalian, menawi wonten tumpang sup atur kawula mboten trep lan susila dene panjenengan sami. Kula nyuwun agung ing samudra pangaksami karena memang manusia al-insalu makharul qata'i wa nisyan. Manusia itu tempat hilaf dan salah. Akhirnya bila taufik wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.